Gunung Semeru. Ini adalah foto yang kami peroleh di mana luncuran awan panas ini melewati jembatan Geladak Perak. Jembatan ini, saudara, bahkan sempat putus akibat terjangan erupsi Semeru akhir tahun lalu, tepatnya di hari yang sama, 4 Desember tahun 2021. Ini awan panas guguran Semeru yang sampai di jembatan Geladak Perak di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Foto ini kami peroleh dari BNPB. Ya, saudara, itu adalah beberapa dampak yang terjadi akibat luncuran awan panas Gunung Semeru yang terjadi di minggu dini hari hingga sore hari ini bahkan. Kita akan bahas soal fenomena yang terjadi di Gunung Semeru karena ini artinya setiap tahun dalam 2 tahun terakhir terjadi. Kita akan bahas bersama dengan pakar vulkanologi Surono. Selamat petang Pak Rono. Selamat petang Mas Ibrahim, selamat petang para pemirsa yang saya hormati, Kompas TV terutama yang saya hormati. Pak Rono, 4 Desember selang setahun 2021-2022, bagaimana gambaran analisis Anda soal ini? Apakah ini jadi siklus tahunan Gunung Semeru atau seperti apa, Pak Rono? Ya, bukan hanya 2021, kita harus mengingat juga 2 Desember 2020 juga kejadian yang sama terjadi gitu loh, ya kan? Jadi sekali lagi Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia. Kita juga jangan salah antara awan panas guguran dan awan panas letusan gitu kan. Yang terjadi di Semeru itu awan panas guguran. Pernah teman-teman dari luar negeri mengatakan bencana erupsi Gunung Semeru. Mereka kaget erupsi Gunung Semeru sampai mengeluarkan awan panas segitu. Itu seberapa tingginya gitu. Tertutup dong Jawa dengan penerbangan, bukan, itu awan panas guguran saja. Seperti biasa. Oh begitu. Jadi berbeda ya, Mas, antara awan panas letusan dengan awan panas guguran. Ya kan? Jadi Semeru itu kalau meletus itu tiap hari ya puluhan gitu. Tetapi ini masih orang lain, abu vulkanik, pasir, kerikil, krakatau hanya jatuh di sekitar kawahnya, ya kan? Maka Semeru semakin tinggi, semakin besar. Kemudian dia membentuk lava itu keluar, ya kan, melalui sobekan dinding kawah mengarah timur tenggara. Di sana menumpuk. Biasanya kalau bentuknya membulat disebut kubah lava. Kalau memanjang dan tebal itu biasanya lidah lava. Nah sekarang kelihatannya lidah lava ini, tidak kubah lava. Nah karena produksinya itu tinggi, wajarlah kubah lava ini ya kan semakin lama semakin panjang atau semakin tinggi semakin besar. Maka dia labil, dia akan gugur menghasilkan awan panas guguran. Memang kalau kubahnya itu kelihatan sudah jadi batu, tetapi parsial yang di bawahnya itu masih panas dan masih semi cair, bahkan masih cair. Kalau tadi karakteristik dan sifatnya dari awan panas guguran dan letusan, bedanya apa? Dampaknya bagi masyarakat untuk yang guguran ini seperti apa, Pak Rono? Kalau gugurannya seperti awan panas, seperti Semeru ini, biasanya arahnya adalah di bukaan kawahnya saja. Dia membentuk kubah lava di bukaannya. Maka dia gugur ya lewat bukaan itu, makanya ya dia akan rutin mengisi rezekinya, berkahnya, karena besuk bang, ya kan, besuk kobokan, pernah juga ke besuk kembar, juga ke besuk sat gitu ya. Yang sering ya ke besuk kobokan lah gitu. Arahnya ke sana-sana. Tetapi kalau awan panas letusan yang dihasilkan betul-betul keluar dari perut gunung api, suatu eksplosif yang gede sekali, seperti Merapi 2010, awan panas akan terjadi ke segala arah. Akan segala arah. Dan itu akan sulit sekali mitigasi, kecuali memang perhitungannya sudah pas gitu kan, berapa bakalan awan panas ini akan tersebar ke semua arah dari puncak gunung itu. Itu seperti biasanya. Pak Rono, karena ini kan bicara soal keamanan warga di sekitar lereng Semeru, kita juga saat ini sudah terhubung dengan Wakil Bupati Lumajang, ada Ibu Indah Amperawati. Selamat petang, Bu Indah, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Oke, selamat sore. Selamat sore Ibu Bupati. Pak Surono, beliau Selamat sore, dokter Bupati. ahli geofisika yang saya kagumi.
Berhubung kami pertemukan Bu Indah dengan Pak Rono nih. Bu Indah, bagaimana kondisi saat ini di Lumajang, di Semeru? Kondisi saat ini cuaca cerah, tidak hujan, dan abu vulkaniknya juga sudah mereda, tidak ada. Kemudian kami terkonfirm dengan Pos Pantau Semeru yang menyatakan bahwa awan panas guguran sudah berhenti, Dr. Surono. Siap. Sudah berhenti per kapan, Bu Indah? Kenapa? Per kapan sudah berhenti guguran awan panasnya? Sore tadi ya, kira-kira 1 jam yang lalu kami sudah terhubung dengan Pos Pantau Semeru. Kebetulan kami saat ini ada di Balai Desa Penanggal. 2 desa terdampak, tertimbun. Ya. Betul, seperti itu, betul. Tertimbun awan panas. Seperti apa kondisinya, Bu, saat ini? Jembatan yang baru dibangun, yang di Kajar Kuning itu tertutup oleh material APG, kemudian, dan untungnya begini, masyarakat ini pengalaman setahun yang lalu mereka sudah waspada, mereka sudah waspada karena belajar dari pengalaman setahun yang lalu, sehingga begitu jam 2.46 dini hari tadi pagi ada awan panas guguran dan itu diumumkan kepada masyarakat. Masyarakat sudah peka dan sudah sadar, mereka sudah bersiap-siap. Jadi banyak waktu mereka untuk mengevakuasi diri. Jadi kami aparat tidak terlalu kesulitan seperti yang sebelum-sebelumnya. Mereka sudah sadar diri. Hanya ada 1-2 lah warga yang masih bandel tadi, tapi setelah dipahamkan dan evakuasi mau, sehingga praktis tidak ada korban. Tahun lalu sudah dipetakan ya lokasi tempat relokasi. Nah, bagaimana sebetulnya untuk saat ini, apakah masih ada warga yang bermukim di wilayah yang tahun kemarin terdampak? Ini kan bahaya juga ya, Bu Indah ya? Iya, jadi kita sudah melarang, sudah ada larangan, ada tulisan bahwa itu zona merah berdasarkan peta rawan bencana. Tapi masih ada 1-2 orang yang di ujung pos pantau Curah Kobokan itu malah memperbaiki rumahnya, padahal sudah semuanya kita alihkan di relokasi yang baru. Dia masih ada 1-2 lah yang ya human error lah gitu. Dan baik, tadi sudah dalam kondisi radius 19 km sudah tidak ada 1 warga pun. Baik, kita ke Pak Rono, dengan kondisi tadi yang Anda sebutkan Semeru, ada siklusnya ya. Bagaimana sebetulnya keamanan bagi warga di sana? Karena kan ternyata masih banyak yang memaksakan diri tinggal di tempat yang sebelumnya ia tempati, Pak Rono. Ya sebenarnya lah, Ibu Bupati pasti sudah mendapat peta kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru dari PVMBG. Itu pernah saya diskusi beberapa kali, terjadi pergantian bupati, pergantian gubernur dari Pak Imam Utomo sampai Pak Dekarwo. Karena di situ ada rezeki dari pasir hitam, dari endapan awan panas, tapi sisi lain ada bahayanya. Yang kadang-kadang mereka itu tidak melihat bahayanya. Bahwa di situ pernah terjadi, pasti akan terjadi lagi. Oleh karena itu, kami sering merekomendasikan tidak layak huni. Itu bukan suatu kepuasan. Sedih kalau menyatakan tidak layak huni. Mereka sudah membangun rumah tangga di sana. Tetapi nyawa itu adalah, keselamatan adalah utama. Ya kan? Jadi kenapa kami selalu mengatakan bahwa besuk, antara lain besuk saat pernah kena Ibu tahun besuk kebang ya tahun 81, 82, 2002, 81, 82, terus besuk kembar 1995, 1994, terus besuk Kobokan. Yang parah memang besuk Kobokan. Dan saya bersyukur itu dipindahkan. Tidak ada cara lain untuk menghindari awan panas guguran kecuali relokasi. Kecepatan terlalu tinggi, temperatur terlalu tinggi. Tidak ada yang bisa ditawar. Oleh karena itu perhitungan kita relokasi, karena kita nggak, alam bisa kita damai dalam posisi tertentu. Tetapi dalam posisi tertentu, kita yang ngalah. Kalau nggak, kita yang akan hancur kok. Baik.
relokasi yang terpenting. Tapi untuk saat ini saya juga ingin bagaimana menanyakan soal kondisi warga, Bu Indah. Kondisi warga saat ini seperti apa? Karena ketika tadi mereka mengungsi, ada yang terpapar awan panas, napasnya terganggu. Bagaimana? Terlebih anak-anak nih, Bu Indah. Ya, jadi yang pertama yang kami pantau dan kami tangani adalah perempuan dan anak, karena dua makhluk inilah yang sangat rawan dalam kondisi bencana. Tadi ada seorang ibu yang pingsan, mungkin karena kaget dan trauma yang sangat tinggi karena dia berada di relokasi yang baru. Artinya dia adalah korban dari setahun yang lalu. Kemudian ada anak bayi yang suhunya tinggi, panas, karena ibunya juga panik sehingga mungkin menyebabkan si anak juga panas. Tapi semuanya dalam pantauan dan perawatan di puskesmas. Kemudian ada seorang ibu yang karena panik mungkin sehingga jatuh dan ada urat kakinya yang putus dan sekarang sudah dirawat di Rumah Sakit Pasirian. Kondisi-kondisi seperti ini tidak banyak sebetulnya, tapi yang sebagian besar mereka panik. Mereka panik karena tadi itu trauma yang menghantui setahun yang lalu masih belum hilang dari ingatan. Bu Indah, kendati sudah mereda, tapi Anda tidak akan mengizinkan warga untuk kembali ke rumah masing-masing yang terdampak, Bu Indah? Sampai saat ini kami tidak sarankan mereka untuk kembali ke rumahnya, apalagi dalam zona yang itu tidak aman. Dan kami masih menghimbau, mengharuskan mereka berada dalam pengungsian untuk lokasi-lokasi yang dalam radius yang tidak aman. Baik, Pak Rono, sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi bagaimana sebetulnya untuk mengedukasi warga soal mitigasi gunung berapi ini, Pak Rono? Karena Semeru, tadi saya sampaikan, hampir tiap tahun nih terjadi. Ya memang dulu zaman saya mengalaminya zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi gitu. Kalau kita nyatakan tidak layak huni, zaman Orde Baru, satu pun fasilitas umum tidak dikasih, seperti listrik dan layanan apapun. Bukan kita memberikan edukasi yang jelek atau punishment, tetapi nyawa lebih dari segalanya gitu loh. Ini Anda suruh pindah, suruh selamat gitu. Untuk tidak ada kembali lagi di sana, tidak ada sama sekali fasilitas umum gitu loh. Jadi bukan masalah demokrasi mereka melawan alam gitu ya. Jangan itulah. Pemerintah itu kan hanya memikirkan keselamatan warganya. Please, jelas saya tuh. Keselamatan nomor satu, Pak Rono ya. Kondisi warga itu nomor satu ya. Ya harus itu. Apapun pemerintah daerah juga saya bermohon, saya seringlah betapa sulitnya pemerintah daerah bernego dengan masyarakat ya kan. Tidak gampang itu. Apalagi ada rezeki di sana gitu kan. Mereka ada di sana kan karena ada emas hitam itu kan, tambang pasir dan sebagainya. Boleh ngambil tapi jangan tempat tinggal di situlah gitu kan. Itulah kasarnya gitu kan. Mari berbagi dengan alam, tetapi tidak harus memaksakan alam. Tidak memaksakan diri ada di sana. Wong kita mertamu juga, sampean nggak boleh duduk di situ. Pergi, kalau nggak kan diusir sama tamunya gitu loh. Sama yang punya rumah. Kita mesti harus punya sopan santun gitu loh. Kalau nggak boleh duduk di situ sama yang punya rumah, ya jangan di situ gitu loh. Baik. Kalau ketabrak atau apa. Dari pemerintahnya bagaimana, Bu Indah tadi soal keselamatan kan nomor satu juga. Betul, saya sepakat dengan Dr. Surono bahwa keselamatan adalah poin yang paling utama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para penghuni warga terdampak di relokasi, tidurnya di relokasi, tetapi kalau mau kembali bertani di tempat di mana dia zona merah itu boleh bertani. Karena memang lahannya di sana, Pak Surono. Jadi ada sawahnya di sana. Kita tidak bisa, pemerintah tidak bisa melarang karena pemerintah juga tidak mampu untuk membiayai hidup mereka seterusnya kan. Jadi kita harus logis, tetapi dengan catatan ketika kita sudah selesai bekerja di lahannya. Nah tadi itu kebetulan ada beberapa penduduk yang saya tanya, loh ibu kan ada di relokasi. Iya, tapi saya lagi panen, nunggu panen gitu. Oke. Belum selesai panen dia sudah kita himbau untuk segera meninggalkan tempat karena kondisi sudah tidak memungkinkan. Itulah antara
dilematis antara keselamatan dan dia harus meninggalkan rumah lamanya, tapi di satu sisi penghasilan pendapatan dia ada di sana. Jadi saat ini yang jadi prioritas penanganan korban seperti apa, Bu Indah? Tidak ada korban ya, yang ada yang terdampak, mohon maaf, yang terdampak. Yang terdampak, ya. Seperti apa prioritas penanganannya? Baik. Tampaknya komunikasi kami dengan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, terputus. Tadi disampaikan memang edukasi kepada warga ini menjadi PR besar juga. Pak Rono, tadi jadi catatan Anda soal Semeru ini, tadi selain relokasi, apalagi agar ke depan tidak ada korban yang terdampak, Pak Rono? Ya itulah, satu-satunya jalan kan kita harus berbagi ruang dan waktu dengan Semeru. Ya, ruangnya, ya sampean boleh beraktivitas, bertani, ngambil pasir di situ nggak apa-apa. Tetapi Anda jangan tinggal di situ. Karena suatu saat bila itu datang, awan panas datang, akan sulit sekali. Walaupun memang ya, saya acungi jempol, ya kan, pos pengamatan Gunung Semeru dengan masyarakat di sana. Komunikasi WhatsApp itu sudah memberikan warning jauh sebelum itu terjadi. Jam 5 pagi sudah mulai komunikasi intens. Ya puncak kejadian awan panas guguran jam 2. Artinya apa? Di sana lebih dari 9 jam warning itu sudah ada. Nah, early warning system sudah ada. Tinggal nunggu ya bagaimana ke depan soal relokasi agar tidak mendekat lagi ke area Lumajang. Kita tampaknya sudah kembali lagi dengan Bu Indah nih. Bu Indah, singkat saja, tadi prioritas penanganan warga yang terdampak seperti apa? Jadi yang pertama adalah dalam beberapa hari ini sampai kemudian PVBMG Pos Pantau Semeru menyatakan aman, maka mereka boleh beraktivitas. Selama Pos Pantau Semeru menyatakan tidak aman, kami melarang keras warga berada dan beraktivitas dalam radius 19 km. Baik. Itu. Baik. Terima kasih Bu Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, telah meluangkan waktu di sela kesibukannya menangani warga yang terdampak Gunung Semeru, dan terima kasih juga Pak Rono, pakar vulkanologi, telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu.